Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ustazah mau menjelaskan tentang materi setelah fluida statis, yakni fluida dinamis. Nah, fluida dinamis ini sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak kompresibel. Kompresibel itu kan bisa ditekan, jadi tidak bisa ditekan gitu ya. Jika diberikan tekanan, maka volumenya tidak berubah. Yang kedua, jika mengalami gesekan pada saat mengalir, gesekan fluida dengan dinding diabaikan gitu ya. Jadi kita mengabaikan hal-hal yang menyebabkan perhitungan itu sulit. Jadi gesekannya diabaikan. Kemudian alirannya stasioner, tiap paket fluida memiliki arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi atau besaran-besaran. Kemudian alirannya tunak, aliran fluida memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu. Nah, jenis aliran fluida yang pertama aliran laminer, yakni aliran dalam paket fluida meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya atau seperti gambar di samping ini, alirannya adalah laminer. Sedangkan aliran turbulen yang sebaliknya adalah alirannya seperti ada pusaran-pusarannya gitu. Ini terjadi pada untuk turbulen itu untuk aliran yang kecepatannya tinggi, sedangkan pada laminer itu kecepatannya rendah. Nah, besaran yang pertama yang kita pelajari adalah debit ya. Debit adalah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Ya, ini bisa dihitung seperti ini, volume per waktu. Atau bisa juga dihitung dengan debit sama dengan luas penambang dikalikan kecepatan. Jadi kalau P kecil itu kecepatan, P besar itu adalah volume. Kemudian ini ada persamaan kontinuitas, itu Q1 sama dengan Q2 gitu ya. Kalau alirannya steady, maka dan tidak kompresibel, maka debit 1 sama dengan debit 2. Ini ya, Q1 sama dengan Q2. Kita pakai rumus yang kedua. Tadi A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A-nya adalah luas penampang, sedangkan V-nya adalah kecepatan. Jadi luas penambang 1 dilewati oleh kecepatan 1. Luas penambang 2 dilewati dengan kecepatan 2. Q-nya adalah debit. Nah, berikut ini ada sebuah contoh soal. Contoh soal pertama ya. Luas penampangnya ini 5. Luas penampangnya tidak diketahui ya. V1-nya adalah 5. V2-nya nanti ditanyakan. Diameter penampang besar 2 kali diameter penampang kecil. Nah, berapa kecepatan aliran fluidanya pada penampang kecil gitu ya. Jadi V1 diketahui, A1 itu 2 kali A2 gitu ya. V2 ditanyakan. Nah, kita lihat begini caranya, pakai persamaan kontinuitas tadi ya. Q1 sama dengan Q2. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, luas penampang itu adalah luas lingkaran ya, karena yang diketahui adalah D. Kalau yang diketahui R sama dengan luas lingkaran sama dengan pi R kuadrat. Tapi kalau yang diketahui D, maka D itu kan setengah, R itu kan setengah dari D gitu ya. Jadi setengah D dikuadratkan, sehingga seperempat D dikuadratkan, atau seperempat pi D kuadrat adalah luas lingkaran. Ya, yang pertama. Yang kedua juga demikian. Kemudian seperempat pi sama dicoret, bisa gitu ya. Sehingga D1 kuadrat kali V1, D2 kuadrat kali V2. Seperti ini saya tuliskan di bawah. Kemudian tadi diketahui bahwa luas penambang 1, bukan luas penambang ya, diameter yang pertama itu 2 kali lebih besar daripada diameter yang kedua, sehingga 2D dikuadratkan, yang jadi dikalikan 2 dulu baru dikuadratkan, kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. 2 kuadrat 4, D2 tetap dikuadratkan gitu ya, kali V1, D2 kuadrat kali V2. D2 kuadrat bisa dicoret ya, sehingga tinggal 4 kali V1. V1 nya tadi udah diketahui 5 ya, 4 kali 5 sama dengan V2, sehingga V2 nya 20 meter per sekon. Jelas? Kalau kalian mungkin browsing itu jawabannya bukan itu ya, tapi kita benarkan ya. Ini contoh soal kedua. Jika volume air sebanyak 18 liter keluar dari sebuah pipa dalam 1 menit, berapa liter per detik debit air yang keluar dari pipa tersebut ya?
debit biasanya dalam detik gitu ya. Nah, tinggal ini mudah saja, V-nya 18 liter, T-nya 1 menit diubah jadi detik, 60 detik. Volume dibagi waktu, Q sama dengan volume dibagi waktu, Q sama dengan 18 dibagi 60, sehingga debit airnya adalah 0,3 ya, ini dicoret bagi 6, 3, ini dicoret bagi 6, 10, 3 dibagi 10, 0,3 liter per detik. Nah, contoh berikutnya ini juga sering keluar. Pak Ali memiliki bak mandi dengan volume 0,50 meter kubik. Keran air yang terdapat pada bak mandi memiliki debit air 10 liter per menit. Jadi 1 menit itu dapat 10 liter. Nah, dia volumenya itu segini ya, 0,5 meter kubik ya. Mungkin dari 1 meter panjangnya, lebarnya 1 meter, tingginya setengah meter juga bisa. Atau tingginya 1 meter, lebarnya 1 meter, kemudian panjangnya lebih setengah meter gitu ya. Panjangnya 1 meter, lebarnya setengah meter, itu juga bisa. Berapa menit waktu yang diperlukan oleh Pak Ali untuk mengisi bak mandi tersebut sampai penuh? Nah, kita lihat di sini ya, 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. Jadi 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi meter ke desi itu kan turun 1. Tapi karena kubik ya, meter kubik, desimeter kubik, maka turunnya adalah 3. 3 itu berarti dikalikan 1000 gitu ya. 1000 liter. Maka volumenya adalah 0,5 kali 1000, maka 500 liter volumenya ya. Volume bak mandi, ya kan kita tahu ya, Q sama dengan V per T. Jadi kalau kita mau cari V sama dengan apa? V dibagi Q gitu ya. Debit air, sehingga T sama dengan V dibagi Q. T sama dengan V-nya 500, Q-nya adalah 10 liter per menit ya. Q-nya 10. Berarti T-nya adalah 50 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi adalah 50 menit. Oke, demikian. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.